102.1 Kalimaya Baskara FM The New Hits Power. Hello Supaya Muda, spesial di momen selebrasi HUT Kota Malang ke-110 tahun ini, PJ Wali Kota Malang ngajak Kopdar jajaran Forkopimda Kota Malang di event yaitu resepsi HUT Kota Malang loh. Autombois ilah kesacara neker. So, kepo gimana kan keseruannya? Yuk ikutan terus liputan asyiknya bersembahan bagian Prokopim Setda Kota Malang. Dan dalam 1 tahun tersebut ada evaluasi yang bisa dilakukan. Evaluasi pertama kami sudah melakukan 3 bulan pertama dan alhamdulillah di evaluasi kedua di triwulan kedua saya telah melakukan evaluasi oleh Kemendagri dan alhamdulillah kami dari Pemerintah Kota Malang dalam menjalankan amanah ini mendapatkan nilai sempurna. Dan tentunya adalah merupakan dukungan dari OPD, dari Ibu Bapak Mitra dari Pemerintah Kota Malang dan termasuk juga masyarakat Kota Malang. Mudah-mudahan dengan beberapa titipan amanah yang diberikan kepada saya, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehatnya itu adalah terkait dengan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim dan pelayanan publik. Ditambah 5 sempurna, yaitu tentang ekonomi kreatif. Mudah-mudahan dengan 4 sehat 5 sempurna ini saya dapat menjalankan amanah ini sampai dengan selesai. Dan tentunya walaupun 4 sehat 5 sempurna menjadi kewajiban saya menjalankan amanah ini, tetapi juga banyak PR-PR yang diberikan kepada saya. Ini segera dituntaskan, termasuk dari PR-PR dari DPRU, dari masyarakat Kota Malang yang menginginkan banyak permasalahan-permasalahan Kota Malang harus saya selesaikan. Tetapi dengan kuota saya hanya 1 tahun, dalam 6 bulan ini saya sudah menjalankan amanah dari Bapak sekalian dari Pemerintah Kota Malang. Salah satunya saya sudah bisa menemukan 1 PR yang tentunya ini juga akan berbekas di hati Bapak sekalian. Saya telah menyelesaikan terkait dengan penyelesaian exit tol. Ada 3 rumah yang belum selesai. Alhamdulillah dengan restu dari Bapak sekalian bisa saya selesaikan dalam waktu 3 bulan. Dan banyak PR yang lain yang harus saya selesaikan. Tetapi karena kuota saya terbatas, saya telah membuat satu fondasi-fondasi. Saya telah membuat satu skenario-skenario. Semua dengan dukungan dari PDPD. Alhamdulillah fondasi-fondasi tersebut sudah ada skenario untuk penyelesaian. Tentunya kenapa kita harus buat skenario tersebut? Kita buat satu rencana untuk penyelesaian. Karena untuk menyelesaikan permasalahan di Kota Malang, kita tidak bisa dengan bim salami langsung selesai. Tidak. Butuh proses. Kita punya regulasi, kita punya suatu ketentuan, ada tahapan yang harus kita lakukan, tahapan-tahapan yang kita lakukan. Mari kita senantiasa kuatkan sinergitas dan kolaborasi. Kita harus bersatu padu, saling bahu-bahu dan bekerja sama dengan erat, tanpa sekat dan perbedaan mewujudkan impian bersama kita. Kota Malang yang berkelas, yang maju harmonis dan sejahtera untuk semua warga. Kesenian Gajah ini mengingatkan kita pada masa-masa yang lalu. Karena saya mendengar di sini, kalau di MCC saya dengar, mungkin kalau ada pertunjukan ini mungkin nggak ada yang sweet gitu ya, nggak ada orang-orang lagu mati, harus tangannya di atas misalnya gitu ya Pak, gitu ya. Ini suasana mengingat dulu saya masih kecil gitu ya. Dulu kita senang nonton di sini nonton seni budaya, nonton ludruk, nonton dan lainnya. Sama seperti pada saat saya mengingat pada nostalgia dulu, banyak surya cerita, rame-ramenya, agak sedikit panas, soundnya ada Kalau di MC sana nggak ada, tapi di sini, ya inilah kita mengingat masa lalu.
Jadi saya mohon maaf apabila ada keterbatasan yang tadi, ada suara atau suasana tidak kenyamanan, karena AC-nya berbeda antara di MCC dengan di Islamic Center misalkan begitu, atau di hotel-hotel lain. Tetapi ada suasana yang tidak bisa terbeli, suasana lama yang mengingatkan kita pada masa-masa dahulu. Ya, bisa jadi tadi saya dengan Mas Dwi di sini, biasanya di sini ada di sela-sela gini ada jualan kacang gitu ya. Nah ini kan nggak ada, nggak mungkin di MCC ada jualan kacang seperti itu. Nah tetapi dengan hari ini kita sudah mengingat masa lalu. Mudah-mudahan dengan mengingat masa lalu, kita menolak lupa. Tentu banyak hal-hal yang akan menjadi inspirasi, menjadi aspirasi, menjadi motivasi, menjadi inovasi kita untuk menolak lupa. Karena kita bisa berada di sini untuk perjuangan-perjuangan yang lalu. Sebenarnya apa latar belakang dan tujuan diselenggarakan event ini, Pak? Jadi gini, memperingati Hari Jadi Kota Malang itu kan ada beberapa rangkaian ya. Rangkaian di awal dan resepsi ini penutup. Jadi kita menutup rangkaian kegiatan yang dari awal sampai akhir ini, gongnya ada di resepsi. Oke. Nah. Berarti ini adalah penutup dari rangkaian kemeriahan HUT ini ya Pak ya. Lalu sebenarnya apa makna khusus dari event ini Pak? Kalau beberapa waktu yang lalu Pak PJ Wali Kota ya memang sempat meninjau tempat ini, Gedung Kesenian Gajayana. Ini termasuk gedung yang legendaris karena gedung yang dulunya sering dipakai untuk pertunjukan. Sebenarnya semangat itu yang sedang digaungkan oleh Pak PJ, bagaimana memfungsikan lagi gedung-gedung lama di Kota Malang, gedung-gedung bersejarah di Kota Malang untuk supaya di era-era sekarang bisa hidup lagi. Pasti banyak kemeriahan yang akan kami lihat setelah ini ya Pak ya. Lalu bagaimana sih Pak perkembangan para wisata di Kota Malang khususnya? Apakah sudah maju dan bertumbuh Pak? Pariwisata gini, jadi Kota Malang ini kan tidak punya secara spesifik tidak punya wisata yang ini ya memang ya. Jadi kami sedang menggalakkan memang wisata heritage. Munculnya Kayu Tangan Heritage atau dulu sebelumnya banyak kampung-kampung tematik. Memang itu yang memang sedang dibangun ya, nuansa yang sedang dibangun bahwa Malang harus bisa memunculkan satu objek wisata buatan baru. Nah, heritage lah yang dicari sekarang. Baik Soe Muda, seperti yang kita lihat resepsi HUT Kota Malang kali ini sangat istimewa dan juga boy sekali karena terpilihnya Gedung Gajayana sebagai akhir dari rentetan HUT Kota Malang ke-110. Dipilihnya gedung ini juga merupakan
usaha dan upaya guna menghidupkan kembali gedung lama yang ada di Kota Malang ini. Dan seperti yang kita dengar dari narasumber kita bahwa pariwisata di Kota Malang ini sudah bertumbuh dengan adanya heritage seperti kayu tangan heritage, dan harapannya guna menumbuhkan heritage yang lain dan juga menghidupkan kampung-kampung guna meningkatkan ekonomi dan juga UMKM Kota Malang. Yuk supaya mudah kita ikut mendukung dan berpartisipasi guna meningkatkan potensi pariwisata di Kota Malang. Terima kasih kepada Bapak PJ Wali Kota karena telah mendukung penuh acara ini untuk kemajuan para pelaku industri pariwisata dan semua sektor agar dapat dikenal di seluruh Indonesia khususnya dunia. Kota Malang, Voice Ilakes.